Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Pada malam hari mubarak ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang terkait dalam salat berjamaah. Dalam pengajian kita yang lalu ada dikemukakan bahwa bagi orang yang sudah ada duduk di dalam masjid baru di kamar, afdalnya nanti selesai kamatnya baru berdiri. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mengikuti kamat itu dengan doanya. Mengikuti kamat itu dengan doanya, nanti setelah selesai baru berdiri. Itu afdalnya. Nah, sekarang ini kita lanjutkan bahwa manakala kita berdiri maka upayakan untuk mendapatkan saf awal. Di sini dikatakan dalam kitab ini, yustahabbu ayyataqaddamal musalli ila safil awal. Disunnatkan agar orang yang salat itu maju ke saf awal. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwali lakanat qur'ah." Andai kata kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf awal, maka tidak ada jalan lain supaya damai, karena pasti kalian akan perebutkan. Tidak ada jalan lain sehingga bisa damai kecuali dengan dia diundi. Begitu keutamanya, kata Rasulullah. Menengemusengi alat birenna yarum jijik mamulangi nasanabita muassasai gangkana apa namang dari kuilo terewi. Siapa yang menang? Kalau tidak, kamu akan perebutkan. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala safil awwal." Bahwasanya Allah bersama dengan malaikatnya berselawat pada saf awal. Majapu Allah Ta'ala ni malaikat nama salawai rijijik mamulangi. Apa salawat Allah? Salawat Allah ialah ampunan dan rahmat. Dan apa salawat malaikat? Doa. mendoakan.
bagi yang berada pada saf awal. Kemudian sesudah itu maka setiap saf ada beda antara sisi kanan dengan sisi kiri. Sama-sama satu saf, lebih afdal lagi yang sisi kanan baru sisi kiri. Tapi sisi kiri saf depan lebih afdal daripada sisi kanan baris di belakangnya. Begitulah seterusnya. Maka di sini katakan yustahabbu al-i'timadu ala yaminil imam. Maka disunatkan berupaya untuk berada di sisi kanan imam. Kenapa? Sesuai riwayat dari Al-Bara mengatakan kana yujibuna ayyamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu senang berada di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu kana yabda'u biman ayyaminihi wa yusallim alaihi. Karena ketika Nabi memberi salam, maka kita lah yang pertama mendapatkan salam baginda. Demikian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa kita itu senang berada di sisi kanan. Mengapa? Karena ketika baginda berzikir, dia menghadap kepada kami, menghadap ke sisi kanan. Jadi berarti dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan ketika baginda telah selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau balik hadapannya menghadap kepada kami. Hanya mengatakan begitu. Tetapi hadis yang kedua itu menyebutkan bahwa kami lebih senang untuk berada di sisi sebelah kanan baginda, karena ketika selesai baginda itu membaca Allahumma antas salam minkas salam, beliau menghadap kepada kami yang ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, wa in wujida fi safil awwali furjah yustahabu ayasuddaha. Manakala ada dapati ada celah pada saf awal itu, pokoknya cepat-cepat untuk diisi. Wa hadhil ahkamu wal mustahabatu tasmilu sufufar rijali fi kulli ahwal wa tasmilu sufufan nisa'i al munfaridat bi jama'atihinna an jama'atir rijal. Hukum-hukum di mana hal-hal yang disunatkan ini itu berlaku pada saf-saf laki-laki dan juga berlaku pada saf-saf perempuan yang melakukan salat berjamaah sendiri khusus untuk perempuan.
Amma idza salatil mar'atu, idza salatin nisa'u ma'rijali jama'atan wahidah. Tapi kalau bersama-sama, ini aturan saf lagi, saf laki-laki, kemudian saf anak-anak, kemudian baru saf perempuan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa saf laki-laki itu paling afdal yang di depan dan saf perempuan itu paling afdal di belakang. Saya takwil hadis ini bahwasanya penentuan saf perempuan di belakang itu karena kulturnya orang Arab. Itu karena kulturnya orang Arab. Bagaimana kulturnya? Bahwasanya laki-laki Arab itu, maaf, jangan diperlihatkan muka perempuan. Jangan diperlihatkan muka perempuan. Nah, kalau perempuan ini dikatakan paling afdal di depan, mereka maju ke depan, nanti ada laki-laki sengaja ambil saf di belakang, dan setelah sementara salat dia tidak menghadap ke kiblat tetapi menghadap kepada perempuan. Itu orang Arab. Makanya ada seperti ini. Ada hal-hal yang disampaikan Nabi itu yang terkait dengan kultur. Nah, hal-hal yang disampaikan terkait dengan kultur inilah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk kita di Indonesia, karena kultur yang berbeda. Saya katakan, maaf ya, berbicara orang Arab, apakah karena pengaruh kambing ini tiap hari makan kambing atau bagaimana? Karena jangankan perempuan, laki-laki saja kalau mukanya mulus, insya Allah nanti ada yang tawar itu, mengajak ke rumahnya. Dan pengalaman seangkatan saya tiba di Mesir, termasuk ada putrinya Pak Idham Khalid. Itu seangkatan saya tiba di Mesir tahun 71. Ada seorang dosen dari Garut, orangnya tinggi besar, tetapi mukanya licin, tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot. Suatu hari kita bepergian di satu rumah pakai lift, kebetulan beliau terlambat dari rombongan naik lift, sendirian di belakang. Tiba-tiba waktu keluar dari lift muntah-muntah. Kita tanyain, mengapa Pak muntah-muntah? Dia bilang, bagaimana saya dikerjai sama orang Arab di dalam lift. Ini laki-laki, dosen lagi dosen. Siapa yang kenal Pak Mapangandro? Mirip begitu orangnya. Nasengi tahu sandau. Anak-anak sekarang bilang Bangkok, padahal orang Bangkok itu sama besarnya dengan kita, orang Thailand.
muntah-muntah. Dikerjakan bagaimana? Katanya dipeluk dan dicium terus. La ilaha illallah. Laki-laki ini. Bagaimana memang kalau perempuan? Mungkin ada di antara kita yang pernah pengalaman kalau berbelanja sama orang Arab, dipegang-pegang dan sebagainya. Dan jangan marah kalau kepala kita dipegang, digaruk begitu, karena bagi mereka itu tidak ada apa-apa. Termasuk jenggotnya. Untuk menenangkan orang Arab kalau marah, pegang jenggotnya. Ini kebalikan betul dengan kita. Kalau orang Bugis lagi marah lalu mau dipegang jenggotnya, dunia kiamat. Kalau tidak itu dielus-elus, ya terus dibilang malis, tidak ada masalah. Yang marah itu kalau bokongnya dipegang, ini disentuh ini, mak jaluk keti-keti. Pernah pengalaman waktu putranya rekruta Mali ke Pompanua, rekruta Mali ke Pompanua, namanya Ahmad Malik, menantunya rekruta Abdul Pak Baja, pasti alay anak pada anak. Waktu mula-mula tiba di Mesir, suatu malam kita keluar dari asrama, ada yang perlu kita kunjungi. Jalan dari asrama lalu menyeberang jalan. Orangnya ini agak gemuk, sehingga kalau jalan begini tangannya kalau jalan. Ya orang gemuk. Kalau orang gemuk itu tidak bisa jalan begini, tangannya mesti begini kalau jalan. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan orang Arab. Tanpa sengaja tersentuh ini bokongnya orang Arab, ditangkap tangannya, baru marah setengah mati. Ya, ini orang baru tidak tahu kenapa orang ini marah, tidak ngerti kenapa orang ini marah. Bahkan tidak sengaja, ya hanya goyangnya begini tangannya, tiba-tiba tersentuh, lalu ditangkap. Ya. Karena menurut orang Arab, kalau disentuh ini berarti itu diminta. Nah ini LGBT, berarti diminta pantatnya. Dia marah, dikiranya ini LGBT yang meminta pantat. Sementara dia kasihan, dia menganga saja. Nanti kita datang bersama-sama dengan Syed Agil Al-Mahdali, bersama-sama dengan itu merayu orang Arab tadi ini bahwa pertama, teman kita ini adalah orang baru, belum tahu apa-apa di sini. Kemudian yang kedua, adanya disentuh itu tidak sengaja, hanya gerakan tangannya begitu sampai menyentuh, tidak sengaja. Yang ketiga, itu di kampung kita, di negeri kita tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, oleh karena hal ini adalah terjadi ketidaksengajaan dan tidak tahu, tidak mengerti, maka mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Akhirnya reda juga lah, ya. Itu orang Arab. Dan ada lagi pengalaman. Manakala ini di Mesir, kita berkunjung ke satu rumah, dikasih hidangan. Manakala kita dipaksa untuk menghabiskan hidangan itu suatu tanda bahwa di rumah itu ada anak gadis.
Di rumah itu ada anak gadis. Mengapa? Rupanya masih ada sisa-sisa hurafat Fir'aun. Kalau tidak dihabiskan, maka anak gadisnya itu nanti tidak bersuami, atau lambat sekali baru dapat jodoh. Saya tahunya itu karena pernah pengalaman, pernah diperkosa untuk menghabiskan hidangan itu. Yang pertama ikan mujair jadil, hanya sepotong ikan mujair jadil, tapi kira-kira mungkin ada 2 kilo. Mana bisa dihabiskan? Apalagi saya itu tidak makan banyak. Saya ini ciri-cirinya makan lambat, tetapi sedikit tapi lambat. Itu dari kecil oleh guru dulu, sejak kecil itu diajar harus dikunyah 40 kali, makanya lambat. Nah sudah menjadi kebiasaan begitu. Apabila dicoba-coba di balap, sakit perut. Makanya saya tidak suka itu menghadiri undangan untuk berbuka puasa bersama, karena saya lihat di situ orang balap makan. Sementara saya tidak bisa balap. Jadi kalau ada undangan, ada acara saya di satu masjid di mana di situ diundang untuk berbuka puasa, saya katakan nanti saya berbuka sama-sama tuan rumah. Biar saya dulu salat di masjid, salat berjamaah di masjid, berbuka dengan kurma, dengan air. Nanti setelah salat maghrib baru pergi ke rumah di mana disiapkan itu. Nanti sama-sama tuan rumah. Biar mereka itu undangan semua sudah pulang. Ya Allah, pengalaman. Jadi itu kan dikasih di pasar. Tidak bisa habiskan ini. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya anak gadisnya itu keluar karena melihat saya tidak bisa habiskan, keluar dan menyuap saya. Maka mati nih ya, ada betul-betul yang diperkosa makan. Itu terjadi di rumah bisannya Andre Kruta Wang Haji Sade Sengkang. Terjadi di rumah bisannya Andre Kruta Wang Haji Sade Kiai Haji As'ad Sengkang, guru namanya Padri Taikumye. Ulamanya semua ulama di sini itu gurunya yang tersebar di Sidrap, di Sopeng, di Bone, ya di Parepare, di Mangkoso, itu gurunya semua ulama besar kita. Andre Kruta Wang Haji Sade itu ada anaknya yang bernama Abu Hamid kawin di situ. Nah, waktu kita ke sana itu tempo hari, Abu Hamid ini lagi tugas di Arab, negeri Arab yang lain. Lalu saya diajak oleh Ustaz Mudasir. Ya, katanya kita pergi main-main di rumahnya mertuanya Abu Hamid. Iya, boleh. Ya itulah, dikasih makan ya mujair Nil yang besar, la ilaha illallah. Ya bagaimana ya mujairnya Nil itu sungai yang terpanjang di dunia, panjangnya sampai 6.000 kilo, bayangkan ya. Maka mujairnya besar-besar. Makanya kita kenal itu ada badak Nil, ada kuda Nil. Ya, dan jadi juga sarana bagi turis naik feri dari Kairo ke Luxor. Jadi menyusur sungai Nil. Di sana itu di kota Luxor, disitulah paling banyak peninggalan Firaun, bekas istananya. Sampai ada kita ketemukan istananya di mana ada kolam renangnya, besar kolam renangnya. Peninggalan sejarah di sana itu betul-betul luar biasa. Jadi ini hadis yang mengatakan perempuan itu afdalnya di belakang. Saya katakan ini terkait dengan budaya, dengan kultur orang Arab. Dikhawatirkan nanti cewek-cewek yang manis-manis yang itu, yang berdiri depan, ya jadinya nanti
abu-abu itu di belakang, tidak mau, laki-laki yang ini tidak mau tinggal di depan, mau di belakang karena mau melihat terus, mesti terbuka mukanya apabila salat, karena tidak sah salatnya kalau tidak terbuka, mesti terbuka. Ya lebana sampai. Sama saja dengan hadis yang mengatakan jangan larang perempuan itu pergi ke masjid walaupun salatnya di rumahnya lebih afdal. Sampai ada kelompok yang mengatakan perempuan itu tidak usah pergi salat berjamaah di masjid. Perempuan itu, ada kelompok memegang hadis ini dengan mengatakan perempuan itu tidak perlu pergi ke masjid salat berjamaah. Lebih afdal kalau di rumahnya, lebih afdal lagi kalau di kamarnya. Itu kata Nabi. Saya katakan hadis macam ini ada lagi kaitannya dengan kultur orang Arab. Kalau kita di sini alhamdulillah, ya, wanita-wanita kita pergi salat berjamaah aman-aman saja, aman-aman saja. Ya demikian juga itu, mereka sampai disuruh menutup itu. Ulama menulis dalam kitab fikih bahwa perempuan itu wajahnya bukan aurat. Diulangi, wajah perempuan itu bukan aurat. Adanya disuruh tutup bukan karena auratnya, tetapi ditakutkan fitnah. Itu dalam kitab. Ditakutkan fitnah. Artinya apa? Gangguan laki-laki. Itu di Arab. Tetapi di Indonesia, jangankan muka, lebih daripada itu tidak menjadi masalah. Sampai ada orang mengenal istilah bupati. Istilah bupati. Apa itu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Ada lagi sekwilda, sektor wilayah dada. Tidak jadi masalah. Ya, walaupun dari segi yang lain haram dilakukan itu karena tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Kemudian dalam salat, ini tadi sudah atur saf. Dalam salat imam itu diminta supaya mengondisikan gerakannya dan bacaannya dengan situasi makmumnya. Situasi makmumnya. Ada kisahnya itu Muaz memimpin salat berjamaah salat Isya. Lalu sesudah baca Fatihah dia baca suratul Baqarah. Ini salat Isya. Dia baca surat Al-Baqarah ala pengumpul. Sementara ada jamaah yang ada kepentingannya. Ada kepentingan ternaknya dan kebunnya mau diurus. Jadinya apa? Jamaah ini niat mufarakah, berpisah dengan imam, lalu pergi melapor ke Nabi. Ada kejadian seperti itu. Ternyata Nabi menyalahkan itu imam. Jadi petunjuk dari Nabi, kalau kita salat sendirian lain dengan kalau kita jadi imam. Kalau salat sendirian silahkan, mau dikasih panja bagaimana. Tapi manakala jadi imam, pertimbangkan kondisi jamaah. Nabi mengatakan apa? Idza amma ahadukum bin nas,
apabila di antara kalian mengimami orang banyak, falyukhafif, hendaklah diringankan. Fa inna bihim al-kabir, karena di antara mereka itu ada orang tua, wa dhaif, ada orang lemah, wa zal hajah, dan ada orang yang punya hajat. Di dalam riwayat lain ada dikatakan wasakim, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Ya, jadi kalau begitu enaklah kalau Imam Sahril jadi imam. Cepat-cepat, tidak panjang-panjang. Kalau Quran besar ya 1 ayat, paling banyak 2 ayat, sudah. Wa yukrah lil imam at-tatwil fi salati dialhaqa bihi akharun. Makruh bagi imam untuk memanjangkan dalam salatnya agar supaya orang lain itu dia dapat jamaah. Saung kanat adatuhum hudura salati amla, sama adanya kebiasaan orang-orang yang ditunggu itu memang biasa menghadiri salat jamaah atau tidak. Artinya jangan imam itu dipanjangkan salatnya gara-gara ada yang dia tunggu. Ya, lebih perlu dipertimbangkan ini yang sudah ada. Jangan pertimbangkan yang 1-2 orang lalu merusak pertimbangannya terhadap jamaah yang sudah ada. Lianna fi zalika idrar, hal itu adalah ya mengganggu yang sudah ada. Ma taksiril mutaakhirin, yang menyebabkan juga itu yang terlambat selalu sudah terbiasa. Makanamu makan aja toma. Nah itu. Jadi perlu dididik. Walaupun disunatkan memang antara 2 rakaat itu bacaan lebih panjang bacaan rakaat pertama daripada bacaan rakaat kedua. Kemudian mengulangi. Seseorang bisa mengulangi salatnya walaupun salatnya itu sudah sah. Kapan? Demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Tetapi manakala salat kita itu memang tidak sah, wajib diulangi. Kalau tidak sah dari wudunya, wajib dari wudunya. Kalau yang tidak sah hanya salatnya, wudunya tidak diulangi, hanya salatnya. Tapi boleh seseorang itu mengulangi salatnya untuk mendapatkan keutamaan walaupun salat pertama sudah sah. Contohnya pada masa Nabi, suatu ketika salat subuh di Masjid Khaif. Ketika orang semua berdiri untuk salat berjamaah, ada 2 orang tinggal duduk. Ditegur Nabi. Mengapa? Katanya, kebetulan sudah tadi salat. Nabi katakan berdiri supaya kamu mendapatkan fadilah keutamaan berjamaah. Jadi ya, nah ulangi sepanjangnya, padahal sudah sah tadi sepanjang pertama. Itu sunnat untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Ada lagi kasus lain. Orang sudah selesai salat berjamaah, lalu ada orang terlambat. Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah
Siapa yang bersedekah, silakan pergi salat bersama dia supaya salatnya menjadi berjamaah. Jadi ada di antara makmum tadi yang pergi menolong itu yang tadi yang baru tiba supaya melakukan salat berjamaah berdua. Nabi mengatakan, siapa mau bersedekah, ini kesempatan, pergi bantu dia itu, lakukan salat berjamaah bersamanya. Jadi berdualah dia salat. Ini tadi sudah salat berjamaah, ya sudah, demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Ya ini kalau salat pertama sudah sah. Jadi boleh diulangi apabila ada keutamaan yang kita ketahui. Tetapi apabila memang salat pertama tidak sah, ya otomatis kalau itu disadari harus kita ulangi. Ya, contohnya pada pakaian yang kita pakai ternyata ada najisnya yang kita tidak tahu. Taruh umpama kita salat di rumah memakai sarung, nanti sudah salat baru orang rumah katakan, pura temi anak-anak ya tuntak lipae. Nah, anak harus ganti sarungnya, baru diulangi salatnya. Ini karena wudunya sah, berarti hanya salatnya saja yang tidak sah. Jadi hanya salatnya diulangi dengan cara mengganti sarungnya atau dicuci tadi kalau itu yang masih mau dipakai. Tetapi kalau memang seseorang itu salat tidak sah karena dia tidak berwudu, nanti sesudah salat apa Allah daripada bermak jene, maka dia harus pergi berwudu baru mengulangi salatnya karena dari wudunya sudah tidak sah. Ya, begitulah. Ini bisa terjadi macam saya yang selalu berwudu di rumah baru berangkat ke masjid. Ya, tiba-tiba suatu ketika datang tamu sebelum sempat berwudu. Ada datang tamu, cerita panjang macam-macam. Akhirnya tiba waktu salat. Baru pergi ke masjid bersama-sama. Kalau tadi ini baru berwudu, dikira sudah berwudu. Lalu bagaimana kalau tiba di masjid jadi pula imam? Ini masalah lagi, jadi pula imam. Tidak sadar, tidak berwudu. Ya, tidak sadar. Kalau masih di masjid, dia sadar, dia harus sampaikan. Ya, kebetulan tadi ini saya tidak punya wudu, jadi kita ulangi salat. Tunggu saya berwudu dulu, baru wudu. Tetapi kalau sudah kembali di rumah baru sadar, maka buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah. Buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah, hanya baginya dia hanya harus mengulangi kembali salatnya. Ya, ini kalau sekiranya jadi imam. Saya kira itulah bacaan kita malam ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Pada malam hari mubarak ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang terkait dalam salat berjamaah.
Dalam pengajian kita yang lalu ada dikemukakan bahwa bagi orang yang sudah ada duduk di dalam masjid baru di kamar, afdalnya nanti selesai kamarnya baru berdiri. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mengikuti kamat itu dengan doanya. Mengikuti kamat itu dengan doanya, nanti setelah selesai baru berdiri. Itu afdalnya. Nah, sekarang ini kita lanjutkan bahwa manakala kita berdiri maka upayakan untuk mendapatkan saf awal. Di sini dikatakan dalam kitab ini, yustahabbu ayyataqaddamal musalli ila safil awal. Disunnatkan agar orang yang salat itu maju ke saf awal. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwali lakanat qur'ah." Andai kata kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf awal, maka tidak ada jalan lain supaya damai, karena pasti kalian akan perebutkan. Tidak ada jalan lain sehingga bisa damai kecuali dengan diundi. Begitu keutamanya, kata Rasulullah. Menengemusengi alat birena yaru jijik mamulangi nasanabita muasasai gangkana apa namang dari kuilo terewi. Siapa yang menang? Kalau tidak, kamu akan perebutkan. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awwal." Bahwasanya Allah bersama dengan malaikatnya berselawat pada saf awal. Majapu Allah Ta'ala ni malaikat nama salawai rijiji mamulangi. Apa salawat Allah? Salawat Allah ialah ampunan dan rahmat. Dan apa salawat malaikat? Doa. Mendoakan bagi yang berada pada saf awal. Kemudian sesudah itu maka setiap saf ada beda antara sisi kanan dengan sisi kiri. Sama-sama satu saf, lebih afdal lagi yang sisi kanan baru sisi kiri. Tapi sisi kiri saf depan lebih afdal daripada sisi kanan baris di belakangnya. Begitulah seterusnya.
Maka di sini katakan yustahabbu al-i'timadu ala yaminil imam. Maka disunatkan berupaya untuk berada di sisi kanan imam. Kenapa? Sesuai riwayat dari Al-Bara mengatakan kana yujibuna ayyamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu senang berada di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu kana yabda'u biman ayyaminihi wa yusallim alaihi. Karena ketika Nabi memberi salam, maka kita lah yang pertama mendapatkan salam baginda. Demikian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa kita itu senang berada di sisi kanan. Mengapa? Karena ketika baginda berzikir, dia menghadap kepada kami, menghadap ke sisi kanan. Jadi berarti dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan ketika baginda telah selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau balik hadapannya menghadap kepada kami. Hanya mengatakan begitu. Tetapi hadis yang kedua itu menyebutkan bahwa kami lebih senang untuk berada di sisi sebelah kanan baginda, karena ketika selesai baginda itu membaca Allahumma antas salam minkas salam, beliau menghadap kepada kami yang ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, wa in wujida fi safil awwali furjah yustahabu ayasuddaha. Manakala didapati ada celah pada saf awal itu, pokoknya cepat-cepat untuk diisi. Wa hadhil ahkamu wal mustahabatu tasmilu sufuwar rijali fi kulli ahwal wa tasmilu sufuwar nisa'i al munfaridat bi jama'atihinna an jama'atir rijal. Hukum-hukum di mana hal-hal yang disunatkan ini itu berlaku pada saf-saf laki-laki dan juga berlaku pada saf-saf perempuan yang melakukan salat berjamaah sendiri khusus untuk perempuan. Amma idza salatil mar'atu, idza salatin nisa'u ma'ar rijali jama'atan wahidah. Tapi kalau bersama-sama, ini aturan saf lagi, saf laki-laki, kemudian saf anak-anak, kemudian baru saf perempuan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa saf laki-laki itu paling afdal yang di depan dan saf perempuan itu paling afdal di belakang.
saya takwil hadis ini bahwasanya penentuan saf perempuan di belakang itu karena kulturnya orang Arab. Itu karena kulturnya orang Arab. Bagaimana kulturnya? Bahwasanya laki-laki Arab itu, maaf, jangan diperlihatkan muka perempuan. Jangan diperlihatkan muka perempuan. Nah, kalau perempuan ini dikatakan paling afdal di depan, mereka maju ke depan, nanti ada laki-laki sengaja ambil saf di belakang, dan setelah sementara salat dia tidak menghadap ke kiblat, tetapi menghadap kepada perempuan. Itu orang Arab. Makanya ada seperti ini. Ada hal-hal yang disampaikan Nabi itu yang terkait dengan kultur. Nah, hal-hal yang disampaikan terkait dengan kultur inilah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk kita di Indonesia, karena kultur yang berbeda. Saya katakan, maaf ya, berbicara orang Arab, apakah karena pengaruh kambing ini tiap hari makan kambing atau bagaimana? Karena jangankan perempuan, laki-laki saja kalau mukanya mulus, insya Allah nanti ada yang tawar itu, mengajak ke rumahnya. Dan pengalaman seangkatan saya tiba di Mesir, termasuk ada putrinya Pak Idham Khalid, itu seangkatan saya tiba di Mesir tahun 71. Ada seorang dosen dari Garut, orangnya tinggi besar, tetapi mukanya licin, tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot. Suatu hari kita bepergian di satu rumah pakai lift, kebetulan beliau terlambat dari rombongan naik lift, sendirian di belakang. Tiba-tiba waktu keluar dari lift muntah-muntah. Kita tanyain, mengapa Pak muntah-muntah? Dia bilang, bagaimana saya dikerjai sama orang Arab di dalam lift. Ini laki-laki, dosen lagi, dosen. Siapa yang kenal Pak Mapangandro? Mirip begitu orangnya. Nasengi tahu sandau. Anak-anak sekarang bilang Bangkok, padahal orang Bangkok itu sama besarnya dengan kita, orang Thailand. Muntah-muntah. Dikerjakan bagaimana? Katanya dipeluk dan dicium terus. La ilaha illallah. Laki-laki ini. Bagaimana memang kalau perempuan? Mungkin ada di antara kita yang pernah pengalaman kalau berbelanja sama orang Arab, dipegang-pegang dan sebagainya. Dan jangan marah kalau kepala kita dipegang, digaruk begitu, karena bagi mereka itu tidak ada apa-apa. Termasuk jenggotnya.
untuk menenangkan orang Arab kalau marah pegang jengkoknya. Ini kebalikan betul dengan kita. Kalau orang Bugis lagi marah lalu mau dipegang jenggotnya, dunia kiamat. Kalau tidak itu dihalus-halus, ya, terus dibilang malis, tidak ada masalah. Yang marah itu kalau bokongnya dipegang, ini disentuh, ini mak jaluk keti-keti. Pernah pengalaman waktu putranya rekrut Tamali ke Pompanua. Rekrut Tamali ke Pompanua. Namanya Ahmad Malik. Menantunya rekrutnya Abdul Pak Baja. Pasti alih anak pada anak. Waktu mula-mula tiba di Mesir, suatu malam kita keluar dari asrama, ada yang perlu kita kunjungi. Jalan dari asrama lalu menyeberang jalan. Orangnya ini agak gemuk, sehingga kalau jalan begini tangannya kalau jalan. Ya, orang gemuk. Kalau orang gemuk itu tidak bisa jalan begini, tangannya mesti begini kalau jalan. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan orang Arab. Tanpa sengaja tersentuh ini bokongnya orang Arab, ditangkap tangannya, baru marah setengah mati. Ya, ini orang baru tidak tahu kenapa orang ini marah, tidak ngerti kenapa orang ini marah. Bahkan tidak sengaja, ya hanya goyangnya begini tangannya, tiba-tiba tersentuh, lalu ditangkap. Ya, karena menurut orang Arab, kalau disentuh ini berarti itu diminta. Nah, ini LGBT, berarti diminta pantatnya. Dia marah, dikiranya ini LGBT yang meminta pantat. Sementara dia kasihan, menganga saja. Nanti kita datang bersama-sama dengan Sayyid Agil Al-Mahdali, bersama-sama dengan itu merayu orang Arab tadi ini, bahwa pertama, teman kita ini adalah orang baru, belum tahu apa-apa di sini. Kemudian yang kedua, adanya disentuh itu tidak sengaja, hanya gerakan tangannya begitu sampai menyentuh, tidak sengaja. Yang ketiga, itu di kampung kita, di negeri kita tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, oleh karena hal ini adalah terjadi ketidaksengajaan dan tidak tahu, tidak mengerti, maka mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Akhirnya reda juga lah, ya. Itu orang Arab. Dan ada lagi pengalaman, manakala ini di Mesir, kita berkunjung ke satu rumah, dikasih hidangan. Manakala kita dipaksa untuk menghabiskan hidangan itu suatu tanda bahwa di rumah itu ada anak gadis. Di rumah itu ada anak gadis. Mengapa? Rupanya masih ada sisa-sisa hurafat Fir'aun. Kalau tidak dihabiskan, maka anak gadisnya itu nanti tidak bersuami, atau lambat sekali baru dapat jodoh. Saya tahunya itu karena pernah pengalaman, pernah diperkosa untuk menghabiskan hidangan itu. Yang pertama, ikan mujairnya Nil, hanya sepotong ikan mujairnya Nil, tapi kira-kira mungkin ada 2 kilo. Mana bisa dihabiskan, apalagi saya itu tidak makan banyak.
Saya ini ciri-cirinya makan lambat, tetapi tidak sedikit tapi lambat. Itu dari kecil oleh guru saya dulu, sejak kecil itu diajar harus dikunyah 40 kali. Makanya lambat. Dan sudah menjadi kebiasaan begitu. Apabila dicoba-coba di balap, sakit perut. Makanya saya tidak suka itu menghadiri undangan untuk berbuka puasa bersama, karena saya lihat di situ orang balap makan. Sementara saya tidak bisa balap. Jadi kalau ada undangan, ada acara saya di satu masjid di mana di situ diundang untuk berbuka puasa, saya katakan nanti saya berbuka sama-sama tuan rumah. Biar saya dulu salat di masjid, salat berjamaah di masjid, berbuka dengan kurma, dengan air. Nanti sesudah salat maghrib baru pergi ke rumah di mana disiapkan itu. Nanti sama-sama tuan rumah. Biar mereka itu undangan semua sudah pulang. Ya Allah, pengalaman. Jadi itu kan dikasih di pasar. Tidak bisa habiskan ini. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya anak garisnya itu keluar karena melihat saya tidak bisa habiskan, keluar dan menyuap saya. Maka mati nih ya, ada betul-betul yang diperkosa makan. Itu terjadi di rumah bisanya Andre Kruta Wang Haji Sade Sengkang. Terjadi di rumah bisannya Andre Kruta Wang Haji Sade Kiai Haji As'ad Sengkang, guru namanya Padri Taikumye. Ulamanya semua ulama di sini itu gurunya yang tersebar di Sidrap, di Sopeng, di Bone, ya di Parepare, di Mangkosok, itu gurunya semua ulama besar kita. Andre Kruta Wang Haji Sade itu ada anaknya yang bernama Abu Hamid kawin di situ. Nah, waktu kita ke sana itu tempo hari, Abu Hamid ini lagi tugas di Arab, negeri Arab yang lain. Lalu saya diajak oleh Ustaz Mudasir. Ya, katanya kita pergi main-main di rumahnya mertuanya Abu Hamid. Iya, boleh. Ya itulah dikasih makan. Ya, mujair Nil yang besar, la ilaha illallah. Ya bagaimana? Ya, mujairnya Nil itu sungai yang terpanjang di dunia. Panjangnya sampai 6.000 kilo. Bayangkan. Ya. Maka mujairnya besar-besar. Makanya kita kenal itu ada badak Nil, ada kuda Nil. Ya, dan jadi juga sarana bagi turis naik feri dari Kairo ke Luxor, jadi menyusur sungai Nil. Di sana itu di kota Luxor, disitulah paling banyak peninggalan Firaun, bekas istananya. Sampai ada kita ketemukan istananya di mana ada kolam renangnya, besar kolam renangnya. Peninggalan sejarah di sana itu betul-betul luar biasa. Jadi ini hadis yang mengatakan perempuan itu afdalnya di belakang. Saya katakan ini terkait dengan budaya, dengan kultur orang Arab. Dikhawatirkan nanti cewek-cewek yang manis-manis yang itu, yang berdiri depan, ya jadinya nanti abu-abu itu di belakang, tidak mau. Laki-laki yang ini tidak mau tinggal di depan, mau di belakang karena mau melihat terus, mesti terbuka mukanya apabila syarat, karena tidak sah salatnya kalau tidak terbuka, mesti terbuka. Ya lebana sampai. Sama saja dengan hadis yang mengatakan jangan larang perempuan itu pergi ke masjid walaupun salatnya di rumahnya lebih afdal. Sampai ada kelompok
yang mengatakan perempuan itu tidak usah pergi salat berjamaah di masjid. Perempuan itu, ada kelompok memegang hadis ini dengan mengatakan perempuan itu tidak perlu pergi ke masjid salat berjamaah. Lebih afdal kalau di rumahnya, lebih afdal lagi kalau di kamarnya. Itu kata Nabi. Saya katakan hadis macam ini ada lagi kaitannya dengan kultur orang Arab. Kalau kita di sini alhamdulillah, ya, wanita-wanita kita pergi salat berjamaah aman-aman saja, aman-aman saja. Ya, demikian juga itu mereka sampai disuruh menutup itu. Ulama menulis dalam kitab fikih bahwa perempuan itu wajahnya bukan aurat. Diulangi, wajah perempuan itu bukan aurat. Adanya disuruh tutup bukan karena auratnya, tetapi ditakutkan fitnah. Itu dalam kitab. Ditakutkan fitnah. Artinya apa? Gangguan laki-laki. Itu di Arab. Tetapi di Indonesia, jangankan muka, lebih daripada itu tidak menjadi masalah. Sampai ada orang mengenal istilah fadilah, keutamaan berjamaah. Jadi ya, nah ulangi sepanjangnya, padahal sudah sah tadi sepanjang pertama. Itu sunnat untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Ada lagi kasus lain. Orang sudah selesai salat berjamaah, lalu ada orang terlambat. Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah, siapa yang bersedekah, silakan pergi salat bersama dia supaya salatnya menjadi berjamaah. Jadi ada di antara makmum tadi yang pergi menolong itu yang tadi yang baru tiba supaya melakukan salat berjamaah berdua. Nabi mengatakan, siapa mau bersedekah, ini kesempatan, pergi bantu dia itu, lakukan salat berjamaah bersamanya. Jadi berdualah dia salat. Ini tadi sudah salat berjamaah, ya sudah, demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Ya, ini kalau salat pertama sudah sah. Jadi boleh diulangi apabila ada keutamaan yang kita ketahui. Tetapi apabila memang salat pertama tidak sah, ya otomatis kalau itu disadari harus kita ulangi. Ya, contohnya pada pakaian yang kita pakai ternyata ada najisnya yang kita tidak tahu. Taruh umpama kita salat di rumah memakai sarung, nanti sudah salat baru orang rumah katakan, bukan nanti anak-anak ya tuntak lipae. Nah, harus ganti sarungnya, baru diulangi salatnya. Ini karena wudunya sah, berarti hanya salatnya saja yang tidak sah. Jadi hanya salatnya diulangi dengan cara mengganti sarungnya atau dicuci tadi kalau itu yang masih mau dipakai. Tetapi kalau memang seseorang itu salat tidak sah karena dia tidak berwudu, nanti sesudah salat Allah daripada bermak jenek, maka dia harus pergi berwudu baru mengulangi salatnya karena dari wudunya sudah tidak sah. Ya, begitulah. Ini bisa terjadi macam saya yang selalu berwudu di rumah baru berangkat ke masjid. Ya, tiba-tiba suatu ketika datang tamu sebelum sempat berwudu. Ada datang tamu, cerita panjang macam-macam. Akhirnya tiba waktu salat. Baru pergi ke masjid bersama-sama. Kalau tadi ini baru berwudu, dikira sudah berwudu. Lalu bagaimana kalau tiba di masjid jadi pula imam? Ini masalah lagi. Jadi pula imam, tidak sadar, tidak berwudu. Ya, tidak sadar. Kalau masih di masjid, dia sadar, dia harus sampaikan. Ya, kebetulan tadi ini saya tidak punya wudu, jadi kita ulangi salat. Tunggu saya berwudu dulu, baru wudu. Tetapi kalau sudah kembali di rumah baru sadar,
Maka buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah. Buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah, hanya baginya dia hanya harus mengulangi kembali salatnya. Nah ini kalau sekiranya jadi imam. Saya kira itulah bacaan kita malam ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Warhamdulillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Pada malam hari mubarak ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang terkait dalam salat berjamaah. Dalam pengajian kita yang lalu ada dikemukakan bahwa bagi orang yang sudah ada duduk di dalam masjid baru di kamar, afdalnya nanti selesai kamatnya baru berdiri. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mengikuti kamat itu dengan doanya. Mengikuti kamat itu dengan doanya, nanti setelah selesai baru berdiri. Itu afdalnya. Nah sekarang ini kita lanjutkan bahwa manakala kita berdiri maka upayakan untuk mendapatkan saf awal. Di sini dikatakan dalam kitab ini, yustahabbu ayyataqaddamal musalli ila safil awal. Disunnatkan agar orang yang salat itu maju ke saf awal. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwali lakanat qur'ah." Andai kata kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf awal, maka tidak ada jalan lain supaya damai, karena pasti kalian akan perebutkan. Tidak ada jalan lain sehingga bisa damai kecuali dengan diundi. Begitu keutamanya, kata Rasulullah. Menengemusengi alat birenna yarum jijik mamulangi nasanabita muassasai gangkana apa amang dari ko ilo terewi. Siapa yang menang? Kalau tidak, kamu akan perebutkan.
Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal, bahwasanya Allah bersama dengan malaikatnya berselawat pada saf awal. Majapu Allah Ta'ala ni malaikat nama salawai rijiji mamulangnya. Apa salawat Allah? Salawat Allah ialah ampunan dan rahmat. Dan apa salawat malaikat? Doa, mendoakan bagi yang berada pada saf awal. Kemudian sesudah itu maka setiap saf ada beda antara sisi kanan dengan sisi kiri. Sama-sama satu saf, lebih afdal lagi yang sisi kanan baru sisi kiri. Tapi sisi kiri saf depan lebih afdal daripada sisi kanan baris di belakangnya. Begitulah seterusnya. Maka di sini katakan yustahabbu al-i'timadu ala yaminil imam. Maka disunatkan berupaya untuk berada di sisi kanan imam. Kenapa? Sesuai riwayat dari Al-Bara mengatakan kana yujibuna ayyamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu senang berada di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu kana yabda'u biman ayyaminihi wa yusallim alaihi. Karena ketika Nabi memberi salam, maka kita lah yang pertama mendapatkan salam baginda. Demikian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa kita itu senang berada di sisi kanan. Mengapa? Karena ketika baginda berzikir, dia menghadap kepada kami, menghadap ke sisi kanan. Jadi berarti dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan ketika baginda telah selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau balik hadapannya menghadap kepada kami. Hanya mengatakan begitu. Tetapi hadis yang kedua itu menyebutkan bahwa kami lebih senang untuk berada di sisi sebelah kanan baginda, karena ketika selesai baginda itu membaca Allahumma antas salam minkas salam, beliau menghadap kepada kami yang ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, wa in wujida fi safil awwali furjah yustahabu ayasuddaha. Manakala didapati ada celah pada saf awal itu, pokoknya cepat-cepat untuk diisi.
Fahazil ahkamu wal mustahabatu tasmilu suhuwar rijali fi kulli ahwal wa tasmilu suhuwar nisa'i al-munfaridat bi jama'atihinna an jama'atir rijal. Hukum-hukum di mana hal-hal yang disunatkan ini itu berlaku pada saf-saf laki-laki dan juga berlaku pada saf-saf perempuan yang melakukan salat berjamaah sendiri khusus untuk perempuan. Amma idza salatil mar'atu idza salatin nisa'u ma'ar rijali jama'atan wahidah. Tapi kalau bersama-sama ini aturan saf lagi, saf laki-laki, kemudian saf anak-anak, kemudian baru saf perempuan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa saf laki-laki itu paling afdal yang di depan dan saf perempuan itu paling afdal di belakang. Saya takwil hadis ini bahwasanya penentuan saf perempuan di belakang itu karena kulturnya orang Arab. Itu karena kulturnya orang Arab. Bagaimana kulturnya? Bahwasanya laki-laki Arab itu, maaf, jangan diperlihatkan muka perempuan. Jangan diperlihatkan muka perempuan. Nah, kalau perempuan ini dikatakan paling afdal di depan, mereka maju ke depan, nanti ada laki-laki sengaja ambil saf di belakang, dan setelah sementara salat dia tidak menghadap ke kiblat tetapi menghadap kepada perempuan. Itu orang Arab. Makanya ada seperti ini. Ada hal-hal yang disampaikan Nabi itu yang terkait dengan kultur. Nah, hal-hal yang disampaikan terkait dengan kultur inilah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk kita di Indonesia, karena kultur yang berbeda. Saya katakan, maaf ya, berbicara orang Arab, apakah karena pengaruh kambing ini tiap hari makan kambing atau bagaimana? Karena jangankan perempuan, laki-laki saja kalau mukanya mulus, insya Allah nanti ada yang tawar itu, mengajak ke rumahnya. Dan pengalaman seangkatan saya tiba di Mesir, termasuk ada putrinya Pak Idham Khalid, itu seangkatan saya tiba di Mesir tahun 71. Ada seorang dosen dari Garut, orangnya tinggi besar, tetapi mukanya licin.
tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot. Suatu hari kita bepergian di satu rumah pakai lift. Kebetulan beliau terlambat dari rombongan naik lift, sendirian di belakang. Tiba-tiba waktu keluar dari lift muntah-muntah. Kita tanyain, "Mengapa Pak muntah-muntah?" Dia bilang, "Bagaimana saya dikerjai sama orang Arab di dalam lift." Ini laki-laki, dosen lagi dosen. Siapa yang kenal Pak Mapangandro? Mirip begitu orangnya. Nasengi tahu sandau. Anak-anak sekarang bilang Bangkok. Padahal orang Bangkok itu sama besarnya dengan kita. Orang Thailand. Muntah-muntah. Dikerjakan bagaimana? Katanya dipeluk dan dicium terus. La ilaha illallah. Laki-laki ini. Bagaimana memang kalau perempuan? Mungkin ada di antara kita yang pernah pengalaman kalau berbelanja sama orang Arab, dipegang-pegang dan sebagainya. Dan jangan marah kalau kepala kita dipegang, digaruk begitu, karena bagi mereka itu tidak ada apa-apa. Termasuk jenggotnya. Untuk menenangkan orang Arab kalau marah, pegang jenggotnya. Ini kebalikan betul dengan kita. Kalau orang Bugis lagi marah lalu mau dipegang jenggotnya, dunia kiamat. Kalau tidak itu dihalus-halus, ya terus dibilang malis, tidak ada masalah. Yang marah itu kalau bokongnya dipegang, ini disentuh, ini mak jaluk keti-keti. Pernah pengalaman waktu putranya rekruta Mali ke Pompanua. Rekruta Mali ke Pompanua. Namanya Ahmad Malik. Menantunya rekruta Abdul Pak Baja. Masih alay anak pada anak. Waktu mula-mula tiba di Mesir, suatu malam kita keluar dari asrama, ada yang perlu kita kunjungi. Jalan dari asrama lalu menyeberang jalan. Orangnya ini agak gemuk, sehingga kalau jalan begini tangannya kalau jalan. Ya orang gemuk. Kalau orang gemuk itu tidak bisa jalan begini, tangannya mesti begini kalau jalan. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan orang Arab. Tanpa sengaja tersentuh ini bokongnya orang Arab, ditangkap tangannya, baru marah setengah mati. Ya, ini orang baru tidak tahu kenapa orang ini marah, tidak ngerti kenapa orang ini marah. Bahkan tidak sengaja, ya hanya goyangnya begini tangannya, tiba-tiba tersentuh, lalu ditangkap. Ya. Karena menurut orang Arab, kalau disentuh ini berarti itu diminta. Nah ini LGBT, berarti diminta pantatnya. Dia marah, dikiranya ini LGBT yang meminta pantat. Sementara dia kasihan, menganga saja. Nanti kita datang bersama-sama dengan Syed Agil Al-Mahdali, bersama-sama dengan itu merayu orang Arab tadi ini, bahwa pertama, teman kita ini adalah orang baru, belum tahu apa-apa di sini. Kemudian yang kedua, adanya disentuh itu tidak sengaja.
Hanya gerakan tangannya begitu sampai menyentuh, tidak sengaja. Yang ketiga, itu di kampung kita, di negeri kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, oleh karena hal ini adalah terjadi ketidaksengajaan dan tidak tahu, tidak mengerti, maka mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Akhirnya rada juga lah. Ya. Itu orang Arab. Dan ada lagi pengalaman, manakala ini di Mesir, kita berkunjung ke satu rumah, dikasih hidangan. Manakala kita dipaksa untuk menghabiskan hidangan itu suatu tanda bahwa di rumah itu ada anak gadis. Di rumah itu ada anak gadis. Mengapa? Rupanya masih ada sisa-sisa hurafat Fir'aun. Kalau tidak dihabiskan, maka anak gadisnya itu nanti tidak bersuami, atau lambat sekali baru dapat jodoh. Saya tahunya itu karena pernah pengalaman, pernah diperkosa untuk menghabiskan hidangan itu. Yang pertama ikan mujairnya Nil. Hanya sepotong ikan mujairnya Nil, tapi kira-kira mungkin ada 2 kilo. Mana bisa dihabiskan, apalagi saya itu tidak makan banyak. Saya ini ciri-cirinya makan lambat, tetapi tidak sedikit tapi lambat. Itu dari kecil oleh guru saya dulu, sejak kecil itu diajar harus dikunyah 40 kali. Makanya lambat. Dan sudah menjadi kebiasaan begitu. Apabila dicoba-coba dibalap, sakit perut. Makanya saya tidak suka itu menghadiri undangan untuk berbuka puasa bersama, karena saya lihat di situ orang balap makan. Sementara saya tidak bisa balap. Jadi kalau ada undangan, ada acara saya di satu masjid di mana di situ diundang untuk berbuka puasa, saya katakan nanti saya berbuka sama-sama tuan rumah. Biar saya dulu salat di masjid, salat berjamaah di masjid, berbuka dengan kurma, dengan air. Nanti sesudah salat maghrib baru pergi ke rumah di mana disiapkan itu. Nanti sama-sama tuan rumah. Biar mereka itu undangan semua sudah pulang. Ya Allah, pengalaman. Jadi itu kan dikasih di pasar. Tidak bisa habiskan ini. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya anak gadisnya itu keluar. Karena melihat saya tidak bisa habiskan, keluar dan menyuap saya. Maka mati nih ya. Ada betul-betul yang diperkosa makan. Itu terjadi di rumah bisanya Andre Kruta Wang Haji Sade Sengkang. Terjadi di rumah bisannya Andre Kruta Wang Haji Sade Kiai Haji As'ad Sengkang. Guru namanya Padri Taikumye. Ulamanya semua ulama di sini. Itu gurunya yang tersebar di Sidrap, di Sopeng, di Bone, ya di Parepare, di Mangkosok. Itu gurunya semua ulama besar kita. Andre Kruta Wang Haji Sade itu ada anaknya yang bernama Abu Hamid kawin di situ. Nah, waktu kita ke sana itu tempo hari, Abu Hamid ini lagi tugas di Arab, negeri Arab yang lain. Lalu saya diajak oleh Ustaz Mudasir. Ya, katanya kita pergi main-main di rumahnya mertuanya Abu Hamid. Iya, boleh. Ya itulah, dikasih makan ya mujair Nil yang besar. La ilaha illallah. Ya bagaimana ya mujairnya Nil itu sungai yang terpanjang di dunia. Panjangnya sampai 6.000 kilo. Bayangkan. Ya. Maka mujairnya besar-besar.
Makanya kita kenal itu ada badak Nil, ada kuda Nil. Ya, dan jadi juga sarana bagi turis naik feri dari Kairo ke Luxor. Jadi menyusur Sungai Nil. Di sana itu di kota Luxor, disitulah paling banyak peninggalan Firaun, bekas istananya. Sampai ada kita ketemukan istananya di mana ada kolam renangnya, besar kolam renangnya. Peninggalan sejarah di sana itu betul-betul luar biasa. Jadi ini hadis yang mengatakan perempuan itu afdalnya di belakang. Saya katakan ini terkait dengan budaya, dengan kultur orang Arab. Dikhawatirkan nanti cewek-cewek yang manis-manis yang itu, yang berdiri depan, ya jadinya nanti abu-abu itu di belakang. Tidak mau laki-laki yang ini tidak mau tinggal di depan, mau di belakang karena mau melihat terus. Mesti terbuka mukanya apabila syarat, karena tidak sah salatnya kalau tidak terbuka. Mesti terbuka. Ya lebana sampai. Sama saja dengan hadis yang mengatakan jangan larang perempuan itu pergi ke masjid walaupun salatnya di rumahnya lebih afdal. Sampai ada kelompok yang mengatakan perempuan itu tidak usah pergi salat berjamaah di masjid. Perempuan itu, ada kelompok memegang hadis ini dengan mengatakan perempuan itu tidak perlu pergi ke masjid salat berjamaah. Lebih afdal kalau di rumahnya, lebih afdal lagi kalau di kamarnya. Itu kata Nabi. Saya katakan hadis macam ini ada lagi kaitannya dengan kultur orang Arab. Kalau kita di sini alhamdulillah, ya wanita-wanita kita pergi salat berjamaah aman-aman saja, aman-aman saja. Ya demikian juga itu mereka sampai disuruh menutup itu. Ulama menurut dalam kitab fikih bahwa perempuan itu wajahnya bukan aurat. Diulangi, wajah perempuan itu bukan aurat. Adanya disuruh tutup bukan karena auratnya, tetapi ditakutkan fitnah. Itu dalam kitab. Ditakutkan fitnah. Artinya apa? Gangguan laki-laki. Itu di Arab. Tetapi di Indonesia jangankan muka, lebih daripada itu tidak menjadi masalah. Sampai ada orang mengenal istilah bupati. Istilah bupati, apa itu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Ada lagi sekbilda, sektor wilayah dada. Tidak jadi masalah. Ya, walaupun dari segi yang lain haram dilakukan itu karena tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Kemudian dalam salat ini tadi sudah atur saf. Dalam salat imam itu diminta supaya mengondisikan gerakannya dan bacaannya dengan situasi makmumnya. Situasi makmumnya. Ada kisahnya itu Muaz memimpin salat berjamaah salat Isya. Lalu sesudah baca Fatihah dia baca suratul Baqarah. Ini salat Isya. Dia baca surat Al-Baqarah ala pengumpu. Sementara ada jamaah yang ada kepentingannya.
ada kepentingan ternaknya dan kebunnya mau diurus. Jadinya apa? Jamaah ini niat mufarakah, berpisah dengan imam, lalu pergi melapor ke Nabi. Ada kejadian seperti itu. Ternyata Nabi menyalahkan itu imam. Jadi petunjuk dari Nabi, kalau kita salat sendirian lain dengan kalau kita jadi imam. Kalau salat sendirian silakan. Mau dikasih panjang bagaimana? Manakala jadi imam, pertimbangkan kondisi jamaah. Nabi mengatakan apa? Idza amma ahadukum bin nas, apabila di antara kalian mengimami orang banyak, falyukhafif, hendaklah diringankan. Fa inna bihim al-kabir, karena di antara mereka itu ada orang tua, wa dhaif, ada orang lemah, wa zal hajah, dan ada orang yang punya hajat. Di dalam riwayat lain ada dikatakan wasakim, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Ya, jadi kalau begitu enaklah kalau Imam Sahrir jadi imam. Cepat-cepat, tidak panjang-panjang. Kalau Quran besar satu ayat, paling banyak 2 ayat, sudah. Wa yukrah lil imam at-tatwil fi salati dialhaqa bihi akharun. Makruh bagi imam untuk memanjangkan dalam salatnya agar supaya orang lain itu dia dapat jamaah. Saung kanat adatuhum hudura salati amla, sama adanya kebiasaan orang-orang yang ditunggu itu memang biasa menghadiri salat jamaah atau tidak. Artinya jangan imam itu dipanjangkan salatnya gara-gara ada yang dia tunggu. Ya, lebih perlu dipertimbangkan ini yang sudah ada. Jangan pertimbangkan yang 1-2 orang lalu merusak pertimbangannya terhadap jamaah yang sudah ada. Lianna fi dzalika idrar, hal itu adalah ya mengganggu yang sudah ada. Ma taksir mutaakhirin, yang menyebabkan juga itu yang terlambat selalu sudah terbiasa. Makanamu makan aja toma. Nah itu. Jadi perlu dididik. Walaupun disunnatkan memang antara 2 rakaat itu bacaan lebih panjang bacaan rakaat pertama daripada bacaan rakaat kedua. Kemudian mengulangi. Seseorang bisa mengulangi salatnya walaupun salatnya itu sudah sah. Kapan? Demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Tetapi manakala salat kita itu memang tidak sah, wajib diulangi. Kalau tidak sah dari wudunya, wajib dari wudunya. Kalau yang tidak sah hanya salatnya, wudunya tidak diulangi, hanya salatnya. Tapi boleh seseorang itu mengulangi salatnya untuk mendapatkan keutamaan walaupun salat pertama sudah sah. Contohnya,
pada masa Nabi. Suatu ketika salat subuh di Masjid Khaif. Ketika orang semua berdiri untuk salat berjamaah, ada 2 orang tinggal duduk. Ditegur Nabi. Mengapa? Katanya, kebetulan sudah tadi salat. Nabi katakan berdiri supaya kamu mendapatkan fadilah keutamaan berjamaah. Jadi ya, nah ulangi sepanjangnya padahal sudah sah tadi sepanjang pertama. Itu sunnat untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Ada lagi kasus lain. Orang sudah selesai salat berjamaah, lalu ada orang terlambat. Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah, siapa yang bersedekah, silakan pergi salat bersama dia supaya salatnya menjadi berjamaah. Jadi ada di antara makmum tadi yang pergi menolong itu yang tadi yang baru tiba supaya melakukan salat berjamaah berdua. Nabi mengatakan, siapa mau bersedekah? Ini kesempatan, pergi bantu dia itu, lakukan salat berjamaah bersamanya. Jadi berdualah dia salat. Ini tadi sudah salat berjamaah. Ya sudah. Demi untuk mendapatkan suatu keutamaan. Ya ini kalau salat pertama sudah sah. Jadi boleh diulangi apabila ada keutamaan yang kita ketahui. Tetapi apabila memang salat pertama tidak sah, ya otomatis kalau itu disadari harus kita ulangi. Ya. Contohnya pada pakaian yang kita pakai ternyata ada najisnya yang kita tidak tahu. Taruh umpama kita salat di rumah memakai sarung, nanti sudah salat baru orang rumah katakan, bukan nanti anak-anak ya tuntak lipae. Nah, harus ganti sarungnya baru diulangi salatnya. Ini karena wudunya sah, berarti hanya salatnya saja yang tidak sah. Jadi hanya salatnya diulangi dengan cara mengganti sarungnya atau dicuci tadi kalau itu yang masih mau dipakai. Tetapi kalau memang seseorang itu salat tidak sah karena dia tidak berwudu, nanti sesudah salat apa Allah dia pada bermak jenek, maka dia harus pergi berwudu baru mengulangi salatnya karena dari wudunya sudah tidak sah. Ya begitulah. Ini bisa terjadi macam saya yang selalu berwudu di rumah baru berangkat ke masjid. Ya tiba-tiba suatu ketika datang tamu sebelum sempat berwudu. Ada datang tamu, cerita panjang macam-macam. Akhirnya tiba waktu salat. Baru pergi ke masjid bersama-sama. Kalau tadi ini baru berwudu, dikira sudah berwudu. Lalu bagaimana kalau tiba di masjid jadi pula imam? Ini masalah lagi. Jadi pula imam, tidak sadar, tidak berwudu. Ya, tidak sadar. Kalau masih di masjid, dia sadar, dia harus sampaikan. Ya kebetulan tadi ini saya tidak punya wudu, jadi kita ulangi salat. Tunggu saya berwudu dulu, baru wudu. Tetapi kalau sudah kembali di rumah baru sadar, maka buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah. Buat makmum sudah dimaafkan oleh Allah. Hanya baginya dia hanya harus mengulangi kembali salatnya. Ya ini kalau sekiranya jadi imam. Saya kira itulah bacaan kita malam ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan penjelis pengajian rahimakumullah. Pada malam hari mubarak ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan hal-hal yang terkait dalam salat berjamaah. Dalam pengajian kita yang lalu ada dikemukakan bahwa bagi orang yang sudah ada duduk di dalam masjid baru di kamar, afdalnya nanti selesai kamatnya baru berdiri. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mengikuti kamat itu dengan doanya. Mengikuti kamat itu dengan doanya, nanti setelah selesai baru berdiri. Itu afdalnya. Nah, sekarang ini kita lanjutkan bahwa manakala kita berdiri maka upayakan untuk mendapatkan saf awal. Di sini dikatakan dalam kitab ini, yustahabbu ayyataqaddamal musalli ila safil awal. Disunnatkan agar orang yang salat itu maju ke saf awal. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwali lakanat qur'ah." Andai kata kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf awal, maka tidak ada jalan lain supaya damai, karena pasti kalian akan perebutkan. Tidak ada jalan lain sehingga bisa damai kecuali dengan diundi. Begitu keutamanya, kata Rasulullah. Menengemusengi alat birenna yaru jijik mamulangi nasanabita muassasai gangkana apa naamang dari ko ilo terewi. Siapa yang menang? Kalau tidak, kamu akan perebutkan. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awwal." Bahwasanya Allah bersama dengan malaikatnya berselawat pada saf awal. Majapu Allah Ta'ala ni malaikat nama salawai rijiji mamulangi. Apa salawat Allah?
Salawat Allah ialah ampunan dan rahmat. Dan apa salawat malaikat? Doa, mendoakan bagi yang berada pada saf awal. Kemudian sesudah itu maka setiap saf ada beda antara sisi kanan dengan sisi kiri. Sama-sama satu saf, lebih afdal lagi yang sisi kanan baru sisi kiri. Tapi sisi kiri saf depan lebih afdal daripada sisi kanan baris di belakangnya. Begitulah seterusnya. Maka di sini katakan yustahabbu al-i'timadu ala yaminil imam. Maka disunatkan berupaya untuk berada di sisi kanan imam. Kenapa? Sesuai riwayat dari Al-Bara mengatakan kana yujibuna ayyamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu senang berada di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu kana yabda'u biman ayyaminihi wa yusallim alaihi. Karena ketika Nabi memberi salam, maka kita lah yang pertama mendapatkan salam baginda. Demikian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa kita itu senang berada di sisi kanan. Mengapa? Karena ketika baginda berzikir, dia menghadap kepada kami, menghadap ke sisi kanan. Jadi berarti dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan ketika baginda telah selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau balik hadapannya menghadap kepada kami. Hanya mengatakan begitu. Tetapi hadis yang kedua itu menyebutkan bahwa kami lebih senang untuk berada di sisi sebelah kanan baginda, karena ketika selesai baginda itu membaca Allahumma antas salam minkas salam, beliau menghadap kepada kami yang ada di sebelah kanan.